Assalamualaikum. Selamat datang di channel aku. Aku akan berbagi beberapa kisah buat kalian. Jika kalian suka, klik like, komen, subscribe, dan di-share ya. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih. Tuhan, sahabatku. Sejujurnya, aku kerap berbicara sendiri, tertawa sendiri, dan tersenyum sendiri. Kau tahu, itu sudah jadi kebiasaanku. Apalagi, aku kan tak punya banyak kawan bicara. Begitu jelasku pada seseorang gadis yang kerap kupanggil Kak Vio. Aku baru mengenalnya sekitar 1 bulan yang lalu. Dia gadis bertipe pendengar. Apapun yang aku ceritakan, pasti dia dengan senang hati mendengarnya, meskipun aku belum pernah bertatap muka dengannya. Mendengar penjelasanku itu, Kak Vio tertawa dan menganggap aku gila. Aku memang udah gak asing dengan kata gila. Jadi aku hanya membalasnya dengan senyuman. Tapi, aku sebenarnya tidak gila. Ini nyata. Jika aku tidak punya teman bicara dan aku merasa kesepian, pasti mulutku seketika menyapa seseorang di sampingku dan membahas topik yang aneh. Suatu malam, ketika aku kelaparan, aku meminta bagian makananku kepada ibu. Naas, makanan bagianku sudah dihabiskan oleh pihak lain. Sedangkan makanan bagian milik kakakku masih disimpan baik-baik oleh ibu. Aku seperti hendak menangis. Perih betul rasanya hati ini. Aku bergegas ke kamar mandi dan menitikkan air mata. Alah, tak usah menangis lah. Sudah. Tiba-tiba mulutku berkata begitu. Tapi, Tuhan, aku sudah berkali-kali diperlakukan tidak adil. Apa Tuhan tak mengerti? Begitu hatiku menjawab. Aku tahu, tapi apa yang akan kita perbuat selain diam mengalah, memendam amarah? Itu sama saja menambah beban hidupmu. Menyesalinya, itu sama saja menambah beban pikiran di kepalamu. Ayo, makan saja apa yang ada di meja. Begitu mulutku berkata. Lalu, aku seperti ditarik keluar dari kamar mandi menuju meja makan dan menyantap perkedel yang tersaji di balik tudung saji. Aku masih tak bisa tersenyum, apalagi melihat kakakku memakan bagian yang disimpan aman oleh ibuku. Aku memandangnya sinis. Tapi, aku mengingat kata-kata tadi. Lalu aku melanjutkan makan dengan apa adanya. Selepas aku menghabiskan makananku, ibu menawarkanku. Mau kubuatkan sesuatu? Tidak, sudah terlambat. Lihat, nasi sudah sampai di perut. Tak ada gunanya, sudah cukup. Begitu jawabku sambil menenteng piring ke tempat cucian. Lalu aku bergegas masuk kamar, mengunci diri dan duduk tenang di depan kipas angin yang berputar-putar. Aku diam sejenak, lalu aku mulai bertanya. Kenapa di saat aku sendiri dan sedang menangis atau banyak masalah, mulutku selalu terdorong mengatakan kata-kata penenang? Padahal, aku tak memikirkannya sebelumnya dan tak merencanakannya. Bahkan ketika aku sendirian dan tak punya teman, aku kerap terdorong pergi ke teras rumah di bagian tingkat dan berbicara sendiri di sana.
atau kadang menangis sepuas-puasnya di sana. Aku berbicara dengan makhluk tak kasat mata. Aku seperti orang pemilik indera keenam. Tapi sungguh semua itu salah. Aku mungkin anak penyendiri, dan aku tahu siapa yang selama ini kuajak bicara, menyapaku, menenangkanku. Itu Tuhan. Itu bukan makhluk halus. Aku yakin itu Tuhan. Seketika terukirlah seberkas senyum di bibirku. Aku mulai berpikir positif. Aku merasa bangga dengan kebiasaan berbicara sendiri saat suasana sepi. Karena tak semua orang melakukan itu. Mereka menganggap itu gila. Bagiku, itu anugerah. Sebab aku bicara langsung dengan Tuhan. Dia seperti ada dan menguasai mulut dan hatiku. Orang lain mungkin dapat berbicara dengan Tuhan lewat doa. Berbeda denganku. Aku mampu berbicara dengannya yang selalu ada di sampingku dan di tiap langkah hidupku. Amin. Atas semua peristiwa yang menduakan hatiku berangsur-angsur terlupakan, aku tak lagi menyesali itu. Mungkin sahabatkulah penetralisir ini semua. Tak lagi salah. Sahabat terbaik di seluruh dunia, baik nyata maupun gaib. Hanya Tuhan saja, hanya Tuhan. Tak selamanya manusia ada, tak selamanya sahabat setia, tapi selamanya Tuhan ada di hidupku, hidup aku, dan hidup kamu, hidup kalian semuanya. Seperti itu ya kisahnya. Seseorang yang berbicara langsung terhadap Tuhan, mencurahkan segala apa yang dia rasakan. Enak sih sebenarnya kalau kita langsung curahin, sadar Allah itu ada buat kita. Enak sebenarnya. Cukup menginspirasi. Baik, itu dia tadi kisahnya. Dan terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum.